Beberapa kejutan di pasar finansial global sepanjang tahun 2016 memberi dampak beragam bagi pasar saham global. Ada yang sukses mengangkat bursa terbang menyentuh rekor, namun ada pula yang tenggelam semakin dalam. Dan bursa saham Indonesia adalah salah satu yang menjadi idola investor sepanjang tahun 2016 silam. Lantas bursa mana yang paling mendulang untung sepanjang tahun ayam api lalu? Siapa pula yang terperosok paling anjlok? Bursa Indonesia, sang primadona. Saya ulas selengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa memang berbagai kejadian, mungkin saya ingatkan Anda, ada berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 2016. Kita lihat bagaimana Inggris yang keluar dari Uni Eropa ataupun disebut dengan Brexit. Kemudian kita lihat lagi ada juga keterpilihnya Donald Trump secara mengejutkan sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Kemudian terakhir adalah OPEC setelah 3-4 tahun mengalami harga yang anjlok karena oversupply, akhirnya sepakat. OPEC dan non-OPEC sepakat untuk mengurangi jumlah ataupun juga produksi mereka 1,2 juta barel per hari. Tiga hal utama ini kemudian akhirnya membuat sentimen pasar mulai mengalami gejolak. Ada yang terapresiasi, namun ada pula juga yang terdepresiasi. Kita lihat bahwa Indonesia, beruntungnya kita adalah salah satu pemenang di antara beberapa kejutan yang terjadi di pasar global pada tahun 2016. Kita lihat bersama. Bursa terbaik 2016 ini adalah data yang kami peroleh dari CNN Money dan ini dihimpun setelah akhir perdagangan di seluruh dunia pada tanggal 30 Desember 2016 silam. Kita lihat siapa yang berada pada posisi pertama. Berada pada posisi pertama adalah Rusia. Rusia berada pada posisi pertama karena menarik. Mengapa? Rusia ini memang mengalami beberapa hal ya, beberapa hal yang kita lihat. Misalnya kita tahu bahwa ada isu geopolitik yang terjadi di sana, tapi ternyata hal tersebut justru memberikan dampak positif bagi bursa saham Rusia. Di Rusia ada dua bursa saham, ada yang menggunakan dolar Amerika, tapi ada juga yang menggunakan rubel mata uang mereka. Dan RTS Rusia adalah bursa yang menggunakan mata uang dolar. Dengan RTS naik 52%. Berada pada posisi pertama adalah bursa Rusia. Tapi selain RTS ada juga MySex. MySex itu adalah yang menggunakan rubel. Kalau MySex sendiri mencatatkan performa kenaikan 27%. Tapi yang digunakan adalah bursa yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat yaitu RTS yang mencatatkan kenaikan 52%. Bursa Rusia berada pada posisi pertama sebagai pemenang sepanjang tahun 2016 di tengah gejolak dan juga beberapa kejadian yang terjadi di pasar global. Lalu kita lihat setelah Rusia pada posisi pertama, kita bergeser ke posisi selanjutnya. Pada posisi kedua adalah Argentina. Argentina berada pada posisi kedua dengan mencatatkan kenaikan 45%. Argentina sendiri memang setelah memiliki presiden baru pada Oktober tampaknya memiliki sebuah semangat baru untuk memperbaiki ekonomi negara mereka. Dan sentimen persepsi ini memberikan sebuah kekuatan bagi Argentina sehingga akhirnya para investor ramai-ramai untuk melakukan aksi beli di bursa saham Argentina ataupun yang disebut dengan indeks Merval Argentina. Lalu selanjutnya pada posisi ketiga adalah Brasil. Brasil pada posisi ketiga dengan kenaikan 39% dan indeks Bovespa sendiri memang sempat terseok-seok pada awal tahun, namun kita tahu bahwa beberapa kejadian memang menerpa skandal BNP Paribas misalnya, yang kemudian juga menyeret, maksud saya skandal Petroba misalnya, yang menyeret ataupun juga orang nomor satu di Brasil, Rousseff, hingga akhirnya juga dimakzulkan karena skandal yang curiga melibatkan dirinya, akhirnya menjadi sentimen negatif. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Beberapa saham pun dinilai undervalue, tapi memang Brasil sendiri karena peningkatan beberapa harga komoditas seperti minyak, kemudian biji besi, akhirnya mampu mengangkat performa bursa Brasil sehingga naik dan mencatatkan pertumbuhan 39% sepanjang tahun 2016 dan berada pada posisi ketiga sebagai bursa terbaik di dunia sepanjang tahun lalu. Lalu kita bergeser ke posisi keempat adalah Kanada dengan pertumbuhan 17,5%. Kanada berada pada posisi keempat dan kita tahu bahwa indeks TSX Kanada memang sempat terseok-seok ya pada Januari, namun kita tahu bahwa memang sejumlah analis menguatnya TSX sendiri memang diakibatkan terpilihnya Donald Trump yang tampaknya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan energi di Kanada. Kalau untuk Rusia sendiri saya singgung sedikit walaupun saya sudah melewatinya. Rusia sendiri ada dua sentimen ya. Yang pertama adalah ketika terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, ternyata itu tidak memberikan, ternyata justru itu memberikan katalis positif bagi bursa Rusia karena di
diproyeksikan akan membaik atau hubungan yang dingin selama ini dengan Rusia dan Amerika Serikat dengan terpilihnya Trump kemungkinan akan segera mencair. Selanjutnya juga harga minyak ketika OPEC dan non-OPEC memutuskan untuk memangkas produksi mereka dan Rusia merupakan salah satu produsen minyak utama dunia akan diuntungkan sehingga optimisme muncul di negeri Rusia sehingga akhirnya para investor mengoleksi saham-saham yang ada di Rusia. Dari posisi 1 hingga 4 terbaik kita ke posisi selanjutnya, kita ke posisi kelima adalah Norwegia. Dengan pertumbuhan yang tercatat adalah 18%. Kita lihat untuk indeks All Share Oslo berada dalam tren positif sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 dan kita lihat juga harga bahwa Norwegia juga merupakan salah satu produsen untuk minyak. Ketika harga minyak terus slumping ataupun terus mengalami penurunan karena masing-masing negara produsen tidak ada yang mengurangi supply ataupun produksi mereka sehingga harga terus anjlok. Tapi pada akhir tahun ketika akhirnya sepakat OPEC dan non-OPEC untuk melakukan pengurangan produksi akhirnya bisa mencatatkan pertumbuhan 18% sepanjang tahun 2016. Dari posisi kelima saya posisi keenam, kita lihat di posisi keenam ini menarik adalah Indonesia. Indonesia berada pada posisi ke-6 dengan kenaikan 15% kita hingga dari awal tahun hingga akhir tahun 2016. Dan Indonesia sendiri memang memiliki angka-angka yang menarik ya kalau kita bahas bagaimana bahwa terakhir kita lihat sepanjang sejarah memang dana yang berhasil dihimpun sepanjang tahun 2016 itu mencapai 674,39 triliun rupiah dan 247,5 juta dolar Amerika. Kapitalisasi pasar meningkat sangat signifikan, kita catat 18,18% dibandingkan tahun 2015 dan menurut Bursa Efek Indonesia sendiri dalam pidato penutupan perdagangan terakhir kemarin dalam 10 terakhir IHSG mengalami penguatan sebesar 193,36% dan merupakan kenaikan tertinggi di antara seluruh bursa-bursa yang ada di dunia. Sehingga ini menjadi salah satu yang dicatat oleh sejarah bahwa tahun 2016 adalah tahunnya bursa Indonesia karena mencatatkan kenaikan salah satu dengan performa terbaik pada posisi ke-6 di dunia dan sentimen tax amnesty tampaknya adalah yang menjadi salah satu katalis positif sehingga akhirnya investor masih membeli ataupun mengoleksi saham-saham yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, fundamental ekonomi Indonesia, indikator ekonomi Indonesia yang dipercaya masih konsisten, masih berada pada posisi positif, sehingga hal tersebut membuat investor masih yakin ketika mereka akan membeli saham di Bursa Indonesia. Kita berada pada posisi 6. Luar biasa ya. Dan selanjutnya kita lihat, kita bahkan berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan Inggris. Inggris sendiri menarik ya. Negara Inggris itu memang menjadi salah satu sentimen di pasar global. Ketika akhirnya Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit, guncang pasar global untuk sesaat ya. Yang tadinya positif tiba-tiba negatif. Yang tadinya negatif akhirnya ada juga yang terimbas positif. Tapi kita lihat bagaimana Inggris justru hingga akhir tahun mencatatkan kenaikan 14,4%. Setelah Theresa May kemudian dipilih dan ditunjuk untuk melanjutkan bagaimana transisi yang akan dilakukan Inggris dari Uni Eropa. Tampaknya hal tersebut justru memberikan sentimen positif. FTSE 100 naik 14,4% sepanjang tahun 2016. Indonesia berada pada posisi 6. Saya selalu mengulang-ulang ya, karena agak kaget juga di negara Asia Tenggara saja nggak ada gitu. Indonesia masuk sendirian, satu-satunya kita di Asia yang tercatat sebagai performa terbaik pada posisi ke-6 di dunia. Namun tidak semuanya juga yang menulang untung di tahun 2016. Ada juga yang justru makin jatuh, makin dalam dia terperosok ya, makin nyungsep. Kita lihat bersama, mana yang paling mencatatkan penurunan paling dalam. Ada dua, saya catat yang paling dalam ternyata adalah Italia dan juga Tiongkok. Italia tercatat turun 10% dan pertumbuhan ekonomi yang tidak baik di Italia tampaknya menjadi salah satu juga sentimen yang membuat para investor sangat berhati-hati apakah mereka akan membeli saham di negara ini atau tidak. Lalu kita lihat juga bagaimana dengan Tiongkok. Tiongkok sendiri tercatat drop 25% hingga 30% sepanjang tahun 2016. Terpilihnya Trump mau tidak mau, suka tidak suka pasti mempengaruhi. Karena Trump dengan lugas juga mengatakan bahwa dia akan mengimplementasikan proteksi perdagangan. Dan utamanya selain Meksiko adalah dari Tiongkok. Jadi negara-negara ataupun produk-produk dari Tiongkok ke depan apabila Trump kemudian merealisasikan janji kampanyenya, Tiongkok akan terancam. Dan tidak hanya itu, Xi Jinping menjelang akhir tahun 2016 juga bahkan mendeklar proyeksi pertumbuhan ekonomi di negeri tirai bambu tersebut akan di bawah 6,5% pada tahun 2017 mendatang.
Itu tentunya akan membuat para investor berhati-hati ketika mereka akan memutuskan beli ataupun buy di Tiongkok. Dan Indonesia lagi-lagi, saya ulang kembali bahwa Indonesia ternyata sebagai yang terbaik, bahwa meskipun hot money itu adalah uang yang gampang masuk, kemudian gampang keluar juga dari Bursa Efek Indonesia, tapi paling tidak fundamental ekonomi Indonesia, konsistensi program-program ekonomi pemerintah patut kita apresiasi. Optimisme para investor menjadi refleksi bahwa Indonesia masih dilirik di pasar global.